kita berbicara sebelum corona. Konsumsi daging meningkat, orang pergi ke bioskop lebih banyak, orang membeli baju lebih banyak, beli sepatu lebih banyak, orang jalan-jalan keliling Indonesia, keliling ke luar negeri lebih banyak. Itu dia yang dibilang middle class rising. Itu prediksi tahun 2020 sebelum adanya corona. Setelah ada corona, pasti banyak kelas ini yang turun kelas. Orang-orang ini yang turun kelas. Ada contoh kecil seorang teman saya, bisnisnya di I.O., event organizer. Apa yang bisa I.O. lakukan saat ini? Sekarang dia untuk bayar uang sekolah anaknya aja nggak bisa. Hidup sehari-hari nggak bisa, karena nggak ada acara. Kawinan nggak ada, meeting nggak ada, seminar nggak ada, I.O. mati. Itu salah satu contoh. Oke, saya lanjutkan. Perekonomian kita di negara berkembang biasanya selalu di atas perekonomian negara maju. Dibandingin perekonomian global, asumsi dasar makronya pasti pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas negara maju. Kenapa? Karena memang room to grow-nya masih lebih besar. Tingkat kejenuhannya atau titik jenuhnya masih jauh. Jadi pasti pertumbuhan ekonomi negara berkembang itu pasti lebih tinggi dibanding ekonomi negara maju. Oke? Tapi dalam tatanan dunia pasti ada banyak ketidakpastian. Perang dagang Amerika Cina, konflik di Timur Tengah, kemarin demonstrasi di Hong Kong kalau teman-teman sempat lihat. Terus pertumbuhan ekonomi India yang mulai melambat. Kenapa itu menjadi faktor? Karena kita tahu India salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia. Dan ternyata yang paling memukul itu bukan perang-perang tadi, bukan demonstrasi tadi, tapi hanya virus. Kenapa hanya? Saya bilang karena benda yang nggak bisa even kita lihat dengan mata telanjang. Virus inilah yang ternyata membuat ketidakpastian global semakin meruncing. Mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Kita lihat, ini data sebulan lalu, penyebaran COVID di Indonesia. Ya, sekarang yang terinfeksi udah 4 juta orang di dunia. Hampir di seluruh negara dunia ada korban jiwa pun udah 2 kali lipat dibanding saya ambil data ini. Terus kita lihat di negara-negara tertentu jumlahnya sangat fantastis. Di Indonesia per kemarin setahu saya 15.000 lebih yang terkonfirmasi positif.